Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Sebelum kita lanjut berdialog, kita akan ikuti infografis berikut ini. Oke, baik. Nampaknya kita akan langsung kembali berdiskusi dengan Mas Wono dan juga Teh Neni. Mas Bawono, sebetulnya kalau berbicara soal basis pemilih Deddy Erwan di Jawa Barat, bagaimana menggambarkan atau memberikan gambaran soal basis-basis pemilih ini? Di daerah-daerah mana saja yang sebetulnya Deddy Mulyadi ini tidak terkalahkan? Iya, kalau kita lihat memang secara umum hampir di seluruh kabupaten kota ya, Pak Deddy Mulyadi dan Pak Irwan Setiawan itu unggul dibandingkan tiga pasangan calon yang lain. Nah, yang sangat menguntungkan bagi pasangan calon Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan, tiga kompetitor mereka itu dari segi keunggulan itu masih terfokus di sejumlah daerah saja gitu, Mbak Patricia. Misalnya kalau kita lihat ya, kalau Pak JJ Ronald gitu ya, itu kan masih di sekitar Priangan Timur. Misalnya di Banjar, Ciamis, Pangandaran, tempat di mana Pak JJ pernah mengabdi sebagai bupati 2 periode di sana. Kemudian juga di konteks Pak Ahmad Saiku, tentu saja keunggulannya ada di basis-basis pemilih PKS di Kota Bekasi, Kota Bandung gitu ya, Kota Depok dan Kota Bogor sekitarnya. Dan juga Pak Acep Adang Ruhyat juga di basis-basis pemilih PKB seperti di misalnya di daerah-daerah yang banyak basis-basis pesantren yang hijau katakanlah seperti Tasik, Kabupaten Tasik dan sebagainya. Jadi yang juga membuat keunggulan Pak Deddy Mulyadi tidak hanya karena Pak Deddy Mulyadi punya investasi politik jangka panjang, sudah lebih lama bekerja, tapi juga tiga kompetitor lainnya itu masih berkutat di sejumlah basis-basis saja, belum meluas ke seluruh 27 kabupaten kota di Jawa Barat, Mbak Patricia. Oke. Kalau dari Teh Neni sebetulnya melihat dengan basis-basis pemilih Ya, tadi yang digambarkan oleh Mas Bawono, artinya pengaruh tokoh mungkin ya, atau mungkin endorser ini udah nggak dibutuhin lagi dong sama Kang Deddy. iya betul, karena memang Kang Deddy ini menjadi sosok yang cukup kuat ya. Tadi nyaris misalnya di 27 kabupaten kota itu dirangkul. Beda dengan tiga pasangan calon yang lain gitu. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Wono gitu ya. Di mana memang misalnya kalau Pak JJ itu lebih banyak yang ngubeknya di sekitar Pangandaran terutama ya. Pangandaran, Banjar, Ciamis gitu. Lalu kemudian juga kita lihat misalnya kotail efek di pilkada juga itu tidak terlalu cukup kuat begitu ya. Misalnya bagaimana pemilih JJ itu dikampanyekan atau diorbitkan kembali untuk pilkadanya di provinsi, di daerah-daerah yang tadi Priangan Timur. Bahkan justru kalau kita lihat gitu ya, di beberapa basis pemilih justru saya terkesan memang di pemilihnya Pak JJ ini meskipun memang ada di Priangan Timur, termasuk juga Pak Acep Adang gitu, karena kuat sebetulnya ya di Kota Tasik, Kabupaten Tasik. Tapi ternyata masih banyak pemilihnya itu yang justru memilihnya Pak Deddy Mulyadi dengan Pak Erwan. Nah, termasuk juga di Pak Ahmad Syaihu. Saya nggak tahu ya kenapa sekarang PKS hari ini tuh cukup berbeda di Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena ternyata basis pemilih PKS yang kita tahu loyal voters di Pilkada 2024 ini pecah ke kelompoknya Pak Syaihu gitu, ke kelompoknya Pak Deddy Mulyadi gitu. Nah, ini kan juga menjadi problem. Ada apa di internal PKS? Kenapa suaranya di Pilkada 2024 ini kok tidak solid gitu? Tapi kalau saya melihat misalnya ya tadi kalau Mas Wono menyinggung soal pemilih kuat di Deddy Mulyadi gitu. Pilkada di Provinsi Jawa Barat itu tingkat partisipasinya selalu tinggi, Mbak Patricia. Misalnya kemarin di Pilkada 2018 terakhir 77,5% pemilih di Jawa Barat itu loyal datang ke tempat pemungutan suara. Kalau misalnya hari ini katakanlah ada pindah memilih gitu ya, Mbak Patricia, untuk Pilkada Jawa Barat itu sebetulnya masih tetap aman. Saya misalnya nih pemilih Kabupaten Bandung, mau milih di Kota Bandung gitu ya. Saya tidak bisa memilih untuk kehilangan suara saya untuk memilih calon bupati, tapi
suara saya masih tetap aman bisa menggunakan di pemilihan gubernur. Jadi artinya sebetulnya aman posisi pemilih meskipun memang ada pindah memilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini. Ya apalagi pemilih di Indonesia ini kan sangat dimanjakan gitu ya. Hari pemungutan dan penghitungan suara itu menjadi hari libur nasional. Pun toh kalau tadi Mas Wono juga menyinggung misalnya ada kondisi TPS-TPS yang rawan bencana alam, atau kemudian ada TPS-TPS khusus Mbak Patricia, atau kemudian partisipasi di kelompok rentan yang cukup rendah, memilih untuk tidak memilih datang ke TPS, tapi persentasenya sangat kecil sekali karena tadi saya melihat dari pilkada ke pilkada di Provinsi Jawa Barat selalu lewat dari partisipasi pemilihnya 75%. Nah, sehingga memang kemungkinan untuk bisa mengalahkan Deddy Mulyadi itu sangat sulit, kecuali kalau kemudian ada tsunami politik. Misalnya nih, Kim di Deddy Mulyadi dan Pak Erwan ini kemudian pecah kongsi gitu ya, gitu. Akan memilih pasangan calon nomor 3 gitu. Misalnya ada tsunami politik nih di last minute. Tetapi kalau kita melihat ya memang kemungkinan itu sangat kecil sekali terjadi, Mbak Patricia. Teh Neni, tadi saya belum tanyakan ke Teh Neni soal isu yang kemungkinan bisa mengubah angka-angka ini. Adakah isu yang rasanya cukup kuat Teh Neni dalam waktu 1 minggu ini? Kalau saya melihat misalnya ya katakanlah misalnya ada isu misinformasi, disinformasi, manipulasi AI dan lain sebagainya. Oke, di Jawa Barat kemarin ditemukan selama tahapan kampanye itu ada isu-isu hoax gitu. Tapi itu langsung di take down oleh Bawaslu, dan Bawaslu saya kira cukup sigap ya dalam menanggapi berbagai dugaan-dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kampanye isu-isu hoax, SARA dan lain sebagainya. Sehingga saya kira tidak cukup kuat gitu ya untuk kemudian menggoreng Pak Deddy Mulyadi ini dengan isu-isu yang katakanlah itu misalnya sangat sensitif berkaitan dengan agama, kemudian ras, kemudian misalnya ada isu-isu mistis dan lain sebagainya. Karena didukung dengan kelompok-kelompok konservatif gitu ya yang cukup kuat juga kepada Deddy Mulyadi, ini kemudian juga saya melihat bahwa strategi politiknya Deddy Mulyadi ini juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok itu gitu. Karena tadi sudah mulai membangun investasi politik, kemudian memperluas jelajah komunikasi politik. Jadi bukan hanya di Kim gitu, Mbak Patricia. Ternyata pemilih yang itu adalah pemilihnya Pak JJ, kemudian juga misalnya pemilihnya Pak Syaehu dengan pemilihnya siapa satu lagi misalnya Mbak Gita, kemudian Pak Acep Adang, itu kemudian juga dirangkul gitu oleh Pak Deddy Mulyadi ini. Sehingga saya kira memang di last minute ini kalau kemudian memang tidak ada tsunami politik dari Kim, akan sangat sulit merubah keadaan seperti yang diprediksikan oleh Mas Wono tadi. Oke, Mas Wono, terakhir apa rekomendasi Anda untuk para kandidat melihat angka ini? Iya, memang tidak banyak yang bisa dilakukan ya oleh para kandidat selain menjaga basis politik mereka yang sekarang existing ya, terutama bagi 3 kandidat lain, Pak Ahmad Saiku, Pak Acep Adang Ruhyat dan Pak JJ tidak cukup waktu untuk melakukan berbagai manuver politik dan kerja-kerja politik guna mengejar ketinggalan gap elektoral tadi dari Pak Deddy Mulyadi. Sekarang musuh bagi ketiga kandidat ini bukan lagi Pak Deddy Mulyadi, tapi adalah waktu, gitu ya. Kerja-kerja politik yang ingin dilakukan di sisa waktu sebelum Minggu Tenang pada hari Minggu nanti 24 November itu rasanya sangat sulit untuk bisa kemudian terkonversi menjadi suara yang bisa melampaui pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, Mbak Patricia. Oke, Teh Neni, apa rekomendasi Anda, Teh? Teh Neni? Iya, siap Mbak Patricia. Oke, terakhir Teh Neni, apa rekomendasi Anda? Rekomendasinya tentu memperkuat dengan basis politik yang sudah ada, terutama memang sebetulnya tantangannya adalah bagaimana memperluas jelajah komunikasi politik kepada pemilih-pemilih lain yang mungkin undecided voters, kemudian swing voters masih bisa dilakukan itu dengan maksimal. Meskipun memang tadi agak sulit untuk dilakukan dalam jangka waktu yang sangat pendek ini, tetapi saya rasa bahwa
bisa maksimal, ketiga paslon yang lain juga melakukan gitu ya di last minute kerja-kerja terakhirnya, termasuk juga mungkin debat yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 November 2024 ini untuk setidaknya memperlihatkan begitu ya kepada kelompok masyarakat dengan ide, gagasan, kemudian juga program-program yang progresif ke depan, karena saya kira penentu Jawa Barat ke depan ini akan ada di tangan siapa pemimpin yang akan terpilih nanti. Dan terutama saya kira mungkin masih bisa begitu ya kepada tiga kandidat yang lain di last minute ini menggunakan jejaring sosial media, karena saya kira semua kalangan terutama Gen Z milenial di Provinsi Jawa Barat dari 35,7 juta pemilih, 60%-nya adalah kelompok muda, jadi diharapkan memang bisa memobilisasi lewat sosial media yang saya kira justru di last minute ini sangat bisa menentukan sekali, terutama di Instagram dan TikTok gitu, Mbak Patricia. Baik, Teh Neni. Dan saya sih tentu berharap bahwa siapapun gitu ya yang menang ya menjadi teladan lah, bukan hanya menjadi politisi tetapi juga jadi negarawan, dan siapapun yang kalah nih ya, menang kalah itu adalah sebuah keniscayaan ya, menerima dengan legowo apapun hasilnya. Oke, Teh Neni Nurhayati dan juga Mas Bawono Kumoro, terima kasih Mas Wono, Teh Neni sudah bergabung di NTV Prime Dialog hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Patricia. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda